Halo semuanya, aku Hairunisa Berliani Sukaswadi dengan NIM G002390 dari kelompok B1. Oke, jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang sirkulasi fetal, sirkulasi orang dewasa, dan juga klinisnya. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi, yang pertama, sirkulasi fetal atau sirkulasi janin. Nah, itu tuh berbeda sama sirkulasinya orang dewasa dalam berbeda dalam berbagai hal. Nah, itu untuk mendukung kebutuhan fisiologis dari janin atau fetus yang sedang berkembang. Nah, jadi untuk sirkulasi fetal itu setelah sirkulasi janin plasenta itu cukup terbentuk. Nah, nanti tuh darah itu bakal diangkut melalui tali pusar yang dia tuh berisi dua arteri umbilikalis dan juga satu vena umbilikalis. Nah, nanti arteri ini nanti arteri umbilikalis ini dia itu tuh akan bawa darah yang terdioksigenasi menuju plasenta untuk diisi kembali dan juga vena umbilikalis itu membawa darah baru yang kaya akan oksigen dan nutrisi untuk kembali ke janin atau fetus. Nah, saat menyalurkan darah yang beroksigen ke seluruh janin yang sedang berkembang, dia itu kan terdapat kebutuhan fisiologis yang unik. Nah, itu tuh didukung sama struktur khusus pada janin atau fetus yang memfasilitasi kebutuhan ini. Nah, jadi tuh ada struktur penting di sirkulasi ini itu ada struktur penting yang pertama dia itu tuh pembuluh yang disebut ductus venosus. Nah, ductus venosus ini dia itu tuh ketika vena umbilicalis memasuki umbilicus dari janin atau fetus dia itu kan bakal eh, bercabang jadi dua vena yaitu ada ductus venosus yang lebih besar dan juga ada sinus portal yang lebih kecil. Nah, ductus venosus ini dia itu tuh vena yang sebagian besar itu ngelewatin kayak hepar dan juga ngalirin sebagian besar darah itu langsung ke vena cava inferior. Tapi eh, dari hepar sendiri dia tuh masih membutuhin suplai darah yang beroksigen. Nah, jadi tuh untuk nyediain itu sebagian darah dari vena umbilikal itu masuk masuk ke cabang kedua yang lebih kecil atau masuk ke sinus portal yang dia itu akan membawa darah yang beroksigen ke hepar. Nah, cabang-cabang sinus portal dan juga ductus venosus ini dia itu tuh memungkinkan untuk mengirimkan sejumlah darah beroks sejumlah darah beroksigen untuk didistribusiin ke seluruh hepar. Nah, sementara sebagian besar yang darah beroksigen ini tuh dari ke heparin itu untuk melanjutkan melalui ductus venosus dan ke dalam vena cava inferior. Nah, setelah darah ini bersirkulasi melewati hepar, darah yang terdioksigenasi itu tuh darah yang darah yang terdioksigenasi yang dari hepar itu kan perlu keluarkan. Nah, darah yang terdioksigenasi ini tuh bakal ninggalin hepar melalui vena hepatik yang ngalir ke vena cava inferior. Nah, nanti ini darah ini bakal dialirin ke pembuluh darah yang sama yang dialirkan sama ductus venosus. Nah, makanya itu vena cava inferior di fetus itu tuh membawa darah beroksigen dari ductus venosus
yang bercampur sama sebagian kecil dari darah yang terdioksigenasi dari vena hepatika. Nah, hal ini tuh bikin atau agak menurun membuat menurunnya kandungan oksigen dalam darah di vena cava inferior. Nah, jadi kan jadinya kan kandungan darah di vena cava inferior dia itu lebih rendah dibandingin di vena cava umbilicalis waktu pertama kali masuk ke fetus. Nah, setelah dialirin melalui vena cava inferior, tempat pemberhentian darah yang selanjutnya itu ada di dek- atrium dexter dari cordis fetus. Nah, di orang dewasa, cordis atau jantung dan paru-paru ini tuh kan bekerja sama untuk mengisi kembali kandungan oksigen dalam darah dan kemudian itu kan memompa darah yang beroksigen memompa darah yang beroksigen tuh didistribusikan ke seluruh tubuh. Tapi di janin ini kan paru-paru tuh kan masih berkembang gitu kan, masih dalam berkembang dan dia tuh terbungkus dalam cairan ketuban yang nggak ada akses terhadap oksigen. Nah, makanya itu plasenta memasok semua darah yang mengandung oksigen dan jadinya tuh nggak ada darah yang masuk ke paru-paru untuk dioksigenasi. Jadi eh, jantung dari fetus ini hanya berfungsi untuk memompa darah di memompa darah untuk didistribusiin ke seluruh tubuh fetus atau janin yang sedang berkembang sambil memungkinkan sebagian darah ini tuh untuk melewati paru-paru. Nah, itu juga ada dua struktur yang apa ya, memungkinkan untuk dilakukannya bypass paru-paru ini. Struktur pertama itu di atrium dexter. Nah, itu ada lubang dalam septum atrium yang disebut foramen ovale ya. Foramen ovale ini dia tuh membawa darah dari atrium dexter ke atrium sinister. Ya, jadi sehingga ngelewatin ventricle dexter dan paru-paru. Nah, jadi darah yang lewatin foramen ovale ini jadi kan kemudian itu bakal ngalir dari atrium sinister ke ventriculus sinister, kemudian lanjut ke aorta ascendens dan kemudian langsung dialirin ke atau dipompa ke sirkulasi sistemik. Nah, kemudian sebagian kecil darah yang masuk ke atrium dexter itu tidak akan apa ya? Sebagian kecil darah yang masuk ke atrium dexter itu ada yang nggak ngelewatin foramen tidak akan apa ya? Ada yang nggak ngelewatin foramen ovale sekalipun. Nah, jadi arah aliran darah dari atrium dexter itu selanjutnya itu didasarkan dari apa ya dari polariannya. Nah, itu kan dari darah yang masuk ke atrium dexter melalui vena cava inferior yang sebagian yang membawa sebagian besar darah yang teroksigenasi baik dari vena umbilicalis dan teroksigenasi baik dari vena umbilicalis dan juga sebagian darah yang teroksigenasi dari vena hepatica. Nah, atau darah yang masuk melalui vena cava superior yang membawa darah kekurangan oksigen dari struktur superior fetus masuk kepada ekstremitas atas. Nah, ketika mengikuti darah vena cava inferior, nah darah yang teroksigenasi baik dari ductus venosus dia itu bakal mengalir terutama di sisi medial pembuluh darah. Nah, waktu ketika darah ini masuk atrium dexter, dia tuh bakal tetap ada di medial. Nah, darah itu kan bakal dialirin ke foramen ovale yang terletak di medial. Nah, kemudian darah yang kurang oksigen yang berasal dari vena hepatik, dia tuh kan ngalir di sisi lateral pembuluh, bakal di sisi lateral pembuluh darah. Juga darah yang kurang oksigen itu eh, kemudian tuh bakal tetap berada di lateral ketika masuk ke atrium dexter, sehingga apa ya? Sehingga itu nggak bakal masuk ke foramen ovale tapi tuh masuknya tuh ke
ventriculus dexter. Ya, jadi kayak sama kayak sirkulasi orang dewasa. Terus juga jadi darah yang teroksigenasi yang melalui atrium dexter. Ini tuh melalui vena cava superior itu bakal melatih foramen ovale dalam pola aliran yang mengarah ke bawah dan juga masuki ventricle dexter. Nah, campuran darah ini dia tuh kemudian bakal dipompa dari ventricle dexter ke batang paru. Namun paru yang terisi sama cairan ketuban, namun kan paru terisi sama cairan ketuban kan. Jadi menciptakan tekanan yang terlalu tinggi bagi darah untuk masuki arteri pulmonis pada waktu itu saat masih janin atau fetus ini. Nah, jadi itu ada tindakan perlindungan lainnya, yaitu itu memastikan minimalnya darah janin yang masuk ke paru-paru selama perkembangan. Nah, sebaliknya tuh ada struktur fetus kedua untuk ngelewatin paru-paru yang hubungan arteri pulmonalis langsung ke aorta descendens. Nah, pembuluh ini tuh disebut ductus arteriosus. Nah, potensi arteriosus dipertahankan dalam rahim oleh prostaglandin yang memiliki efek dilatasi pada pembuluh darah. Nah, darah yang dialirin melalui ductus arteriosus itu tuh bakal ngelewatin paru-paru dan bercampur dengan darah dari aorta descendens yang dia tuh membawa darah yang sebelumnya ngelewatin foramen ovale. Nah, darah yang tadinya itu tuh dialirin ke paru-paru melalui salah satu mekanisme, nah itu tuh bakal dipompa ke dalam sirkulasi sistemik untuk membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dari fetus yang sedang berkembang itu. Nah, setelah darah yang beroksigen bersirkulasi dan ngeluarin oksigennya ke jaringan yang sedang berkembang, darah itu bakal dikirim kembali ke plasenta lewat arteri umbilikalis untuk mendapatkan oksigen lagi dan juga ngurangin prosesnya. Nah, jadi tuh apa ya, secara keseluruhan tuh waktu darah yang dialirin melalui vena umbilikalis melintasi pembuluh darah janin, kandungan oksigen yang secara bertahap menurun seiring berjalannya waktu. Beberapa tempat sirkulasi di mana kandungan oksigennya menurun setelah bahas termasuk kayak percampuran darah vena hepatik terdeoksigenasi dengan darah ductus venosus teroksigenasi dari vena cava inferior, terus juga pencampuran darah teroksigenasi dari kepala dengan lengan dengan darah ductus venosus teroksigenasi di atrium kanan juga pelepasan oksigen ke seluruh sirkulasi janin. Nah, khususnya tuh ketika darah janin dialirin ke plasenta, itu tuh nggak ada percampuran dengan darah ibu dalam keadaan fisiologis normal. Darah janin tuh tetap berada di villi lempeng korionik dan juga darah ibu tuh terbatas pada ruang antar villi di antara villi korionik. Nah, dia juga apa namanya? Darah fetus dan ibu itu saja itu dipisahkan oleh selaput plasenta antara janin dan juga plasenta. Nah, waktu usia kehamilan tuh 4 bulan, selaput plasenta tuh bakal jadi lebih tipis. Jadinya sisi fetus tuh bakal semakin dekat dengan sisi plasenta. Nah, ini tuh yang memungkinkan peningkatan laju pertukaran darah di dalam plasenta untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan sirkulasi fetus seiring dengan pertumbuhan fetus. Nah, untuk produk limbah metabolik, gas, dan bagian zat lain, dia itu bakal berdifusi menuruni gradien konsentrasi di satu sirkulasi ke sirkulasi lainnya melewati membran plasenta. Makanya membran plasenta tuh bukan apa ya, bukan penghalang yang sebenarnya. Jadi kayak jadi kayak memungkinkan pemisahan darah janin dari ibu secara efisien sambil apa ya, tak mungkin pergerakan bahan untuk memfasilitasi kebutuhan metabolisme dan pernafasan janin. Nah, apa itu namanya waktu peralihan dari fetus apa ya? Ketika fetus atau janin itu udah lahir, nah itu tuh bakal terjadi perubahan peralihan dari sirkulasi fetus ke sirkulasi bayi. Nah, semua struktur yang ada di sirkulasi fetus itu eh, bakal nggak diperluin lagi dan bakal apa ya mengalami perubahan untuk apa ya berubah jadi seperti apa ya, berubah jadi kayak sirkulasi orang dewasa gitu. Nah, jadi ada dua picu utama yang nyebabin perubahan strukturalnya. Itu ada yang pemberhentian aliran darah plasenta dan permulaan pernafasan. Nah, jadi untuk perubahannya, dia itu ada yang pertama dari arteri umbilikalis. Nah, jadi untuk arteri umbilikalis ini, dia itu kan apa namanya, pemberhentian aliran darah plasenta dan juga penurunan tekanan, dia itu kan nyebabin
oklusi arteri umbilikalis beberapa menit setelah melahirkan. Nah, oklusi penuh pada arteri distal terjadi pada bulan bulan-bulan setelah kelahiran. Nah, setelah tersumbat sepenuhnya bagian distal bekas arteri umbilikalis itu bakal jadi ligamen umbilikalis medial yang dia tuh ada di dinding abdomen yang anterior. Nah, bagian proksimal dari bekas arteri umbilikalis ini tuh bakal tetap terbuka dan bakal jadi arteri vesikalis superior. Nah, sisanya ada yang vena umbilikalis. Nah, untuk vena umbilikalis ini tuh bakal tetap terbuka selama beberapa waktu setelah kelahiran. Jadi tuh sehingga volume akhir darah dia itu sekitar 80 sampai 100 ml yang mengalir dari plasenta ke fetus sebelum oklusi. Nah, akhirnya itu vena umbilikalis ini tuh juga bakal mengalami obliterasi yang membentuk ligamen hepatis teres yang dia itu tuh merupakan bagian eh bagian bawah atau pokoknya bagian bawah dari ligamen falciformis yang dia itu bakal tetap berada di intraabdomen hingga dewasa dan itu sebagai penghubung fibrosa antar permukaan anterior hepar dan bagian dinding abdomen anterior. Nah, selanjutnya ada yang ductus venosus. Nah, ductus venosus ini ketika lahir itu bakal runtuh. Nah, seiring waktu dia itu bakal lenyap jadi ligamen, bakal berubah jadi ligamen, yaitu ligamen venosus. Nah, sisa fibrosa yang ngalir dari ligamen hepatis teres atau apa ya? Ligamen venosus dan juga sisa fibrosa yang mengalir dari ligamen hepatis ke vena cava inferior. Jadi ada foramen ovale. Nah, waktu apa ya ketika inisiasi pernafasan itu bakal membuka sirkulasi pulmonal dan menurunkan secara dramatis tekanan arteri pulmonal. Nah, karena itu karenanya kanan. Nah, karena peningkatan dramatis aliran darah paru, tekanan atrium kiri itu bakal meningkat. Nah, darah itu kan lebih suka masuk ke jalur yang resistensinya paling kecil. Nah, waktu pada janin jalur ini tuh ada ductus anteriosus. Nah, ketika janin setelah lahir, tekanan yang lebih rendah di paru-paru kan berarti bahwa pembuluh darah paru-paru telah menjadi jalur baru yang resistensinya tuh paling kecil. Dan sebagian besar darah itu bakal masuki arteri paru-paru dan bersirkulasi melalui pembuluh darah paru yang selanjutnya itu di dalam septum atrium, septum primum itu bakal didorong ke septum secundum. Nah, seiringnya waktu juga hal ini tuh bakal nyebabin penyatuan dua septa dan penutupan foramen ovale. Nah, lapisan jaringan yang menutupi seluruh foramen ovale itu disebut fossa ovalis yang waktu dewasa itu bakal jadi cekungan di dalam septum atrium dexter. Nah, sini ada ductus anteriosus. Nah, dia tuh penutupan ductus ini tuh terjadi setelah fetus itu lahir. Nah, sebagai respon terhadap pernafasan awal, bradikinin dia tuh dilepasin dari paru-paru. Nah, bradikinin ini tuh bakal bekerja di ductus anteriosus, nyebabin kontraksi dinding pembuluh otot yang selanjutnya itu bakal nutup pembuluh darah. Nah, penghapusan total itu kan menjadi sisa fibrosa yang disebut ligamen anteriosum yang terjadi di bulan-bulan setelah kelahiran. Nah, selanjutnya itu sirkulasi untuk yang orang dewasa. Nah, untuk yang sirkulasi orang dewasa, dia itu dibagi dua macam. Ada yang sirkulasi darah magna sama sirkulasi darah parva. Nah, sirkulasi darah magna atau yang peredaran darah besar, dia tuh dimulai dari, aduh, nah ini tuh dimulai dari ventriculus ventriculus sinister. Nah, jadi ini kan di ventriculus sinister ini darah yang kaya akan oksigen, dia itu tuh bakal dipompa lewatin aorta. Ya kan ada aorta ascendens, kemudian ada eh, percabangannya aorta, terus ada next ke aorta descendens. Nah, sebenarnya itu terus dari aorta ini kan bakal next ke arteri muscularis. Nah, kemudian dari arteri muscularis dia tuh bakal eh, bercabang lagi jadi arteriole. Nah, arteriole ini tuh kan bakal bercabang-cabang lagi jadi kapiler.
Dan di kapiler ini dia tuh yang apa ya? Dan di kapiler ini tuh yang tempat terjadinya pertukaran darah yang kayak oksigen tadi tuh jadi darah yang apa ya? Teroksigenasi gitu lah. Nah, ini kan kayak dari arteri muscularis ini kayak yang kayak arteri subclavia nanti bakalan ke tangan, kemudian arteri karotid bakal ke bagian kepala dan leher, kemudian dari arteri hepatikus jadi ke arah arteri hepar, terus juga dan lain-lainnya ini. Terus habis itu dari kapiler-kapiler ini itu bakal dialirin ke venule. Nah, venule ini itu bakal habis itu next ke venae, terus habis itu bakal apa namanya? Bermuara di vena cava superior at inferior. Tapi kecuali untuk sinus coronarius sama vena cordis minimae itu bakal langsung ke atrium dexter. Nah, saya ini kan jadi dari vena cava superior at inferior ini bakal masuk ke atrium dexter. Nah, untuk selanjutnya untuk yang sirkulasi darah yang parva atau yang peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil dia itu tuh awalnya itu ada di ventriculus dexter. Nah, ventriculus dexter ini dia tuh kan eh, darah yang kaya akan CO2. Nah, nanti itu bakal dipompa di trunkus pulmonalis ke arteri pulmonalis. Itu bakal ngalir ke pulmo. Nah, di pulmo ini bakal terjadi oksigenasi. Nah, dari ketika darah udah teroksigenasi nanti bakal dipompa lagi ke vena pulmonaris dan masuk ke atrium sinistrum. Oke, habis ini untuk masuk ke klinis. Klinisnya ada 4, ada VFO, PDA, PSG, dan juga ASG. Oke, yang pertama adalah PFO atau patent foramen ovale. Nah, dia itu tuh merupakan kelainan jantung yang terjadi ketika foramen atau lubang kecil yang antara dua bilik ini, jadi apa ya? Ketika lubang kecil ini, ketika foramen ovale itu tuh nggak nutup sepenuhnya setelah kelahiran. Nah, jadi waktu fetus masih dalam kandungan, ya kan sebagian besar darah kan mengalir melalui foramen ovale kan untuk menghindari paru-paru yang belum berfungsi. Nah, normalnya itu foramen ovale itu bakal nutup secara otomatis setelah beberapa bulan kelahiran. Namun ada beberapa orang yang foramen ovalenya itu tetap terbuka gitu. Jadi dan ini yang dinamain sama pattern foramen ovale. Selanjutnya itu ada pattern ductus anteriosus. Nah, jadi dia tuh apa ya? Dia tuh merupakan salah satu kelainan jantung bawaan yang paling umum. Nah, jadi itu Kak, kelainan yang apa ya? Berupa jadi pembuluh yang hubungin arteri pulmonalis sinister dengan aorta descendens itu tuh tetap kebuka setelah fetus itu lahir. Nah, jadi tuh eh paten ductus anteriosus ini tuh definisiin tuh sebagai kegagalan penutupan ductus anteriosus dalam waktu 72 jam setelah kelahiran atau pembukaan terus-menerus antara dua pembuluh darah utama yang berasal dari jantung. Nah, ini tuh bisa mengakibatkan angka kesakitan dan kematian bayi yang signifikan hingga 30%. Nah, komplikasi potensial dari ductus anteriosus yang persisten persisten setelah lahir dia itu termasuk gagal jantung, disfungsi jantung, disfungsi ginjal, necrotizing enterocolitis, pendarahan intraventrikular dan perubahan nutrisi dan pertumbuhan pasca kelahiran. Nah, selain itu tuh paten
Ductus arteriosus ini tuh merupakan faktor risiko yang berkembangnya penyakit paru kronis. Nah, jadi yang ini itu tuh ductus arteriosus kan dia itu kan merupakan komponen penting ya di sirkulasi di fetus. Nah, fungsinya itu kan untuk ngelarin darah dari paru fetus yang tidak berfungsi dan masuk ke sirkulasi sistemik melalui aorta. Nah, setelah lahir, itu kan penurunan PGE2 dan tekanan oksigen berkontribusi untuk penutupan ductus arteriosus ini sehingga pertukaran gas itu tuh terjadi di paru-paru yang baru berfungsi daripada fungsi. Tuh, harusnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang ventricular septal defect. Nah, ini tuh merupakan kelainan jantung kongenital yang ditandai dengan adanya hubungan abnormal antara hubungan abnormal antara ventricle sinister dan juga dexter dari jantung atau cordis. Nah, sehingga tuh bakal nimbulin gangguan hemodinamik. Nah, ventricular septal defect ini dia tuh yang apa ya, merupakan kelainan jantung bawaan yang sering ditemui di anak-anak dan juga merupakan kelainan kedua yang paling sering ditemui pada orang dewasa setelah katup aorta bicuspid. Nah, jadi untuk ventricular septal defect dia itu tuh ada 4 tipe. Nah, yang pertama itu ada kelainan VSJ tipe 1. Nah, dia itu tuh terletak di bawah katup semilunar, aorta, dan pulmonalis. Nah, tepatnya ini tuh ada di bagian septum ventricle dexter di antara supraventricularis. Nah, VSJ tipe 1 ini dia tuh merupakan tipe yang paling jarang ditemuin. Harusnya untuk yang tipe 2 ini, dia itu tuh terletak di septum membranosa inferior crista supraventricularis. Nah, apa ya? Kelainan tipe 2 ini itu tuh merupakan kelainan yang apa ya, yang sering terjadi. Kayak 80 apa ya? Jadi itu 80% orang dia tuh ngalamin VSG tipe 2. Nah, selanjutnya untuk yang VSG tipe 3 dia tuh terletak di inferior katup tricuspid dan mitral. Nah, tepatnya tuh ada di bagian apa di dalam bagian septum ventricle dexter. Nah, untuk kelainan yang tipe 3 ini tuh banyak ditemuin di pasien Down syndrome. Khususnya untuk yang tipe 4 ini. Nah, tipe 4 ini tuh terletak di septum muscularis di area atipikal, sentral, dan atau bagian dari septum interventrikuler dan dibatasi sama muskulus jantung. Nah, muskulus jantung. Nah, untuk yang VSG tipe 4 ini tuh ditemuin tuh sekitar 20% dari kelainan-kelainan yang ada. Dari kelainan dari VSD ini. Nah, selanjutnya untuk yang eh atrial septal defect. Nah, atrial septal defect ini dia tuh merupakan kelainan jantung bawaan yang terjadi ketika ada foramen atau defek ada lubang atau defek pada septum atrium. Ya, yaitu tuh dinding yang memisahkan atrium dexter dan juga atrium sinister. Nah, seharusnya septum atrium itu kan memisahkan sepenuhnya atrium dexter dan sinister kan. Nah, sehingga darah yang mengandung oksigen rendah dari vena cava menuju ke atrium dexter dan kemudian ke ventricle dexter untuk limbah ke paru-paru. Di sisi lain, darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui atrium sinister yang kemudian ke ventricle sinister untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, pada kasus atrial septal defect ini terdapat lubang atau defek pada septum atrium sehingga terjadi komunikasi abnormal antara atrium
dexter dan juga sinister. Akibatnya itu darah tuh dapat ngalir dari atrium sinister ke atrium dexter melalui lubang ini yang seharusnya tuh nggak terjadi gitu. Nah, ini tuh juga apa ya, dapat apa ya bisa nyebabin percampuran darah yang ngandung oksigen dan juga darah yang apa ya, mengandung oksigen rendah dan juga darah yang mengandung oksigen tinggi di jantung. Nah, untuk atrial septal defect ini dia tuh diklasifikasi berdasarkan lokasi pada septum atrium. Nah, untuk jenis atrial septal defect yang umum itu tuh ada A- ASD sekundum sama ASD primum. Nah, untuk yang sekundum dia ini tuh apa ya? Kelainan yang paling umum terjadi, yaitu tuh lubang atau defek itu terletak di nah ini. Lubang itu tuh terletak di tengah atau di pusat dari septum atrium. Terus untuk yang ASD primum dia itu tuh apa ya? Kelainan yang eh, ada di katup mitral atau trikuspid yang yang nyebabin lubang terletak lebih dekat dengan katup. Nah, selanjutnya itu ada sinus venosus yang ESD. Nah, ini tuh terjadi di bagian atas septum atrium dekat vena cava superior dan vena cava inferior. Oke, sekian dari aku. Kurangnya mohon maaf. Bye-bye.